Oke, bismillahirrahmanirrahim. Akan kita mulai praktek KineMaster. Saya share screen dulu. Oke, sudah kelihatan layar KineMasternya? Sudah kelihatan? Ada yang belum kelihatan layar KineMaster saya? Apakah sudah bisa dilihat? Bisa dinyalakan mikrofonnya? Sudah bisa dimulai belum ini? Silahkan dinyalakan mikrofonnya. Sudah, Kak. Cek. Sudah ada di depan layar semua? Saya mau memastikan dulu. Ya. Ya, sambil menunggu respon dari yang lain, kita mulai dulu dari awal. Silahkan dibuka KineMaster-nya. Silahkan dibuka KineMaster-nya. Sudah. Tampilannya ada seperti ini. Ada tulisan KineMaster besar sekali. Kemudian ada lingkaran. Ada lingkaran 3 seperti ini. Sudah terlihat belum?
Belum ada jawaban? Bisa dibuka dulu KineMasternya. Ini JILC siapa ya? JILC bisa sebutkan namanya? Bisa ditulis di kolom chatting. Atas nama JILC Pusat, siapa ya? Akunnya ini siapa yang pakai? Didin Makassar. Dapat linknya dari mana ya? Grup mana, Kak? Oh, siap. Terima kasih. Lanjut. Man. Kalau ada yang belum registrasi, mau saya masukin ke waiting room. Baik, buat yang baru gabung, silahkan untuk menyentuh atau membuka KineMasternya. Kemudian ada lingkaran besar di tengah ini, silahkan disentuh. Kemudian pilih, untuk sementara ini pilih yang 16:9 dulu. Yang 16.29. Kemudian setelah keluar seperti ini, silakan dicentang dulu. Centang ada di pojok kanan atas. Sudah, Bu Siti? Sudah, Tat. Oke. Sudah seperti ini kosong? Sudah. Oke, di situ ada tombol yang aktif, hanya media, kemudian tombol merah di tengah ini, kemudian tombol back, kemudian tombol setting, kemudian yang aktif juga tombol toko, warung. Betul? Yang kecil-kecil di bawah itu nggak ada, Tat. Yang kecil-kecil di bawah itu apa maksudnya? Yang mana? Di bawahnya yang toko itu loh. Kan ada angka-angka durasi itu. Di bawahnya kan ada kecil-kecil itu. Oh, ini. Ini yang saya gerak-gerakan ini. Ya, iya itu. Oh, ini Nggak abaikan ada di ya? sini. Ini abaikan. Oh ya. Ya, ini bukan dari KineMaster ini. Ya, ya. Ya, ini abaikan aja. Ini Oke. alat untuk biar bisa coret-coret di layar.
Oke, yang aktif hanya itu saja. Yang lain masih belum aktif tombol-tombolnya. Nah, itu artinya kita harus memasukkan foto atau video atau keduanya ke lapisan yang pertama kali. Jadi lapisan yang pertama kali, lapisan itu nanti posisinya ada di sini. Nah, nanti lapisan-lapisan itu ada di situ. Oke, sekarang sentuh media. Sentuh media. Sudah ya, disentuh. Kemudian cari foto atau video untuk dimasukkan. Cara memasukkannya cukup dengan disentuh saja. Silakan untuk memasukkan video atau foto. Ini ada folder warna putih. Ini isinya nanti dari KineMaster. Kemudian selain folder warna putih, ya selain folder warna putih, ini adalah isi folder-folder yang ada di dalam HP kita. Isinya gambar dan video yang ada di HP kita. Masing-masing HP beda-beda. Sesuai dengan apa yang disimpan masing-masing. Sudah ya? Oke. Silakan sentuh apapun, boleh masukkan video, masukkan gambar. Nah, ini saya mau masukkan gambar. Saya ingin masukkan gambar ini cukup dengan cara disentuh saja. Nah, setelah disentuh, nanti akan muncul di bawah di sini. Itu artinya sudah masuk pada lapisan pertama. Pastikan sudah masuk di lapisan pertama, kemudian sentuh centang di pojok kanan atas. Oke, disentuh centang. Ya, sudah seperti itu. Konfirmasi dulu kalau sudah. Sudah. Sudah ya. Nah, ini di layar saya, ini di kanan kiri ini masih ada warna hitam. Betul? Terlihat dari situ? Masih belum penuh dengan foto. Ya. Masih belum penuh dengan foto. Yang saya lingkari hijau itu warnanya hitam. Artinya belum terisi dengan foto. Nah, gimana caranya untuk memenuhkan agar yang hitam-hitamnya itu menjadi terisi? Caranya geser dulu. Sarang geser udah bisa ya. Sarang geser itu digeser-geser di bagian yang kosong ini. Bisa di sini, bisa di sini. Terus bisa di sini. Geser ke kanan ke kiri. Nah, geser ke kanan ke kiri kan bisa tuh. Nah, geser mentok ke kanan sampai playhead-nya berwarna. Playhead-nya bertuliskan angka 0000000. Seperti itu. Kemudian fotonya di lapisan di sini disentuh sampai muncul warna kuning di pinggirannya. Nah, setelah disentuh dia akan muncul warna kuning. Seperti ini ya. Yang disentuh apanya, Tat?
Yang disentuh, ya yang disentuh yang di sini. Ini disentuh. Ya. Bagian ininya, bagian ini yang disentuh. Enggak muncul warna kuning. Hah? Enggak muncul garis kuning. Disentuh, sentuh. Nah, tuh muncul warna kuning. Sebelah mana tah? Di nunul aja, di nunul. Gambarnya. Iya. Oh ya, oke. Nggih. Nunul. Sentuh cepat. Ya, nunul gitu. Sudah, kalau sudah seperti ini, biar layarnya penuh dengan foto. Setelah dalam keadaan masih kuning seperti ini ya, jangan sampai hilang kuningnya. Matanya beralih ke sebelah kanan sini. Matanya beralih ke sebelah kanan sini, sudah. Kemudian diperhatikan di samping kanan gunting. Di samping kanan gunting, ya, yang saya lingkari hijau ini. Ada, kelihatan? Di samping Ya, kanan. kelihatan. Oke, yang saya lingkari hijau itu disentuh. 0 gitu. Ditekan. Oke, tekan cepat. Muncul ya, seperti ini. Pan dan zoom. Sudah muncul seperti itu? Oke. Pan dan zoom. Oke. Muncul di bagian atas, foto kita di bagian atas, kemudian muncul lagi foto kita di bagian bawah. Betul seperti itu? Ya, Tat. Nah, disentuh sama dengannya. Sentuh sama dengannya. Ini ada sama dengan di situ. Sip. Disentuh sama dengan. Oke, sehingga ada garis ya yang menyambung. Yap. Dari atas ke bawah. Oke, sekarang siapkan 2 jari. Siapkan 2 jari bersamaan, berbarengan. Bisa telunjuk dengan jari tengah. Bisa jempol dengan jari telunjuk. Kalau saya biasanya telunjuk dan jari tengah. Siapkan 2 jari, silahkan ditempel di sini. Di tengah-tengah sini. Sudah? Kelihatan ada 2 lingkaran hijau di situ? Oke. Sentuh bersamaan. Ya, sentuh bersamaan. Tahan, jangan dilepas. Kemudian renggangkan. Kedua jari dijauhkan. Biar gambarnya jadi luas, jadi melebar. Kak lompat-lompat. Jangan sampai terlepas dari layar ujung jarinya. Oh ya. Sudah penuh layarnya dengan foto? Dengan gambar? Bentar, Tat. Kurang sempurna. Fotonya terpotong tapi. Digeser-geser ke atas bawah bisa. Oh ya. Kedua jari itu digerakkan ke atas ke bawah berbarengan. Bisa. Oke. Digeser ke kanan ke kiri, ke atas ke bawah berbarengan 2 jari. Bisa. Ini kalau saya geser ke atas seperti ini, barengan 2 jari. Terus digeser ke bawah barengan 2 jari, begini jadinya. Kalau jari, oke, kalau jarinya saya dekatkan kembali, maka fotonya jadi kecil lagi. Kalau jarinya keduanya saya renggangkan, saya jauhkan lagi, fotonya akan melebar lagi. Sudah? Oke, kalau sudah bisa dicentang. Centang selalu berada di pojok kanan atas. Enggak berpindah-pindah posisi centang. Kalau saya sebut kata centang, langsung mata mengarah ke pojok kanan atas.
sini ya. Nah, yang saya lingkari hijau. Silakan dicentang. Nah, itu tadi cara untuk memperluas dan menciutkan gambar. Gambar bisa, video juga bisa. Gitu. Baik. Saya arahkan, saya kasih tunjuk. Yang saya kasih tanda panah ini adalah lapisan pertama. Ada tanda panah warna hijau? Terlihat ya? Ini namanya lapisan pertama. Kemudian saya buatkan tanda panah lagi warna merah. Tanda panah warna merah di bawahnya. Nah, tanda panah di bawah warna merah. Yang warna merah itu nanti adalah lapisan kedua. Oke. Ya. Ini tadi kita baru mengotak-atik lapisan pertama. Yap. Oke. Nah, sekarang kalau sudah penuh layarnya, silakan pastikan posisi playhead-nya. Ini yang saya lingkari merah. Itu adalah namanya garis playhead. Itu pastikan posisinya berada di paling kiri dengan Kiri, angka 0 semua. Ini punya saya itu masih ada angka 5-nya ya. Nah, itu artinya belum mentok itu. Saya geser lagi ya sampai 0. Nah, semuanya 0. Sudah seperti itu? Ya. Sudah 0, 0, 0. Oke. Sekarang kita mau memasukkan ke lapisan kedua. Nanti penjelasannya lapisan pertama dimasukkan pakai apa, terus lapisan kedua masukinnya pakai apa, nanti ada di rekaman Zoom yang pertama sebelum dulu tadi. Kita kasihan ini nanti peserta yang sudah ikut tadi di awal, jadi ngulang lagi. Nah, ini diikuti saja. Sekarang kita mau mengisi lapisan kedua. Lapisan kedua itu berada di sini. Nah, yang saya kasih tanda merah. Itu lapisan kedua di situ, di bawahnya. Dengan cara sentuh icon atau tombol lapisan yang saya beri garis merah itu. Ya. Itu disentuh. Nanti akan muncul cakram. Ya, isinya banyak. Langsung fokus ke bagian atas. Bagian atas itu yang bertuliskan media. Oke. Media yang sebelah kiri atas nggih. Ya, yang warna putih ya. Jangan sampai terkecoh. Jangan sampai salah pilih maksudnya. Karena di sebelah kanannya itu yang saya lingkari warna biru itu juga media. Nah, jangan sampai salah nunul. Jangan sampai salah sentuh. Silakan sentuh yang saya lingkari warna hijau agar bisa masuk ke lapisan kedua. Karena kalau yang saya lingkari warna biru itu untuk mengisi lapisan pertama. Oke. Sekarang kita sentuh yang warna hijau. Yang media ya. Ya. Oke, nah. Sama seperti tadi. Kita disuruh milih. Video mana yang mau kita masukin. Foto mana yang mau kita masukin. Atau gambar. Monggo dimasukkan. Dengan cara disentuh. Silahkan akan saya masukkan video atau gambar lagi. Gambar aja ya, gambar lagi. Ya, sudah. Biar cepat. Cuma buat contoh aja, nanti video juga bisa dimasukin. Oke. Kalau videonya hasil rekaman kamera,
Lokasinya ada di folder kamera. Ini yang saya lingkari warna hijau, itu ada folder namanya DCIM garis miring kamera. Itu isinya foto dan video hasil dari rekaman kamera HP itu. Itu ya. Begitu juga nama-nama folder yang lain. Oke. Kita akan masukkan gambar. Saya punya gambar di folder download. Saya punya gambar di folder download. Saya akan masukkan gambar. Oh, ada gambar mobil di sini. Ada gambar mobil. Oh, mobilnya warna hitam. Saya ganti yang bukan warna hitam. Lapisan, media, download. Saya masukkan mobil. Oke, gambar mobil sudah masuk ya. Gambar mobil sudah masuk di lapisan kedua. Di bawahnya. Gimana, sudah berhasil? Sudah berhasil Sudah, Sudah ya? Sudah. Satu aja, jangan banyak-banyak. Nah, ada garis putus-putus itu. Saya kasih penjelasan dulu. Ulang lagi. Untuk di pojok kanan atas ini yang saya lingkari, warna hijau. Kemudian saya kasih warna lain. Warna biru lah. Nah, sudah kelihatan yang saya lingkari, warna hijau dan warna biru kelihatan? Sudah, tadi sudah ikut yang itu, Tat. Oh, sudah. Ya. Oke, silahkan diatur. Oke, udah diatur. Saya taruh di pojok atas kiri. Oke, pinter ya. Nah, ini saya mau menggerakkan mobil dari kiri ke kanan. Jadinya maju. Oke, langsung praktek. Kemudian centang. Coba di play. Ngeng. Oke, sudah seperti itu ya. Nanti bisa dipraktekin untuk membuat video pembelajaran. Ngeplaynya, Pak. Ngeplaynya di mana? Oh, tadi kan udah ikut. Saya kira udah tahu. Tombol play-nya nih ada di sini. Itu yang saya lingkari biru. Oh, berarti udah di nganu dulu ya? Udah dicentang dulu itu berarti? Oh iya. Centang Oh, dulu. belum tak centang ya. Oke. Oke. Centang dulu. Oke. Kalau ini udah bisa, aman. Kita lanjut ke materi berikutnya. Mobilnya belum bergerak. Nah, katanya udah ikut. Nah, itu bingungnya di situ. Oh. Ya, nanti akan saya kasih videonya. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Lanjut ke berikutnya, menu-menu. Kita akan kasih penjelasan menu-menu. Dari layar ini, sebentar. Ini bisa kita jadikan satu gambar. Kita jangan di screenshot. Jadi di sini ada tombol yang sebelah sini nih. Yang saya lingkari biru, kelihatan? Di atas tombol setting.
Kelihatan nggak ada tombol kotak? Ada tombol kotak di situ? Ya, Ada ya, itu artinya tombol untuk capture. Tombol oke. capture untuk menyimpan gambar yang kelihatan oleh mata kita ini. Jadi di sini kan yang saya lingkari hijau lah. Yang saya lingkari hijau ini semuanya nih, baik yang ada gambar saya kembar 3 dengan ada mobil di situ, itu sudah menjadi satu gambar. Tadinya 2 ya, 2 Oke. gambar dijadikan 1. Nah, ini bisa kita capture. Kita capture dengan cara menyentuh tombol capture ini. Begitu. Nanti akan menghasilkan satu gambar yang sudah jadi perpaduan dari gambar ini. Nah, silahkan disentuh. Di situ akan muncul tangkap dan simpan. Tangkap itu capture. Masuk galeri itu ya? Nah, Artinya tersimpan dia di masuk galeri. galeri. Tersimpannya Oke. di galeri, betul sekali. Jadi ini KineMaster juga bisa buat ngedit gambar. Jadi dari beberapa jumlah gambar, anggaplah gambarnya 3 gitu ya. Nah, kita mau jadikan satu gambar yang baru, terdiri dari gabungan 3 gambar itu. Nah, bisa pakai KineMaster. Gitu, kayak bikin player, bikin brosur, bikin pengumuman, dan lain-lain. Bisa pakai KineMaster. Nah, contohnya nih, ini kan ada 2 gambar. Ini 1, 2. Kita tambahkan lagi 1 gambar lagi. Kita kembalikan dulu ke 0000. Kemudian sentuh lapisan, media. Kemudian kita masukkan 1 lagi gambar yang lain. Contohnya, download lagi. Kemudian ada gambar di situ yang sudah saya download. Nah, ini ada gambar logo WhatsApp atau Boboiboy. Ya, Boboiboy saya masukin ya. Nah, ini kan terdiri dari 3 gambar. 3 gambar saya gabungkan jadi 1. Boboiboy kuasa 3, dia berubah jadi 3. Nah, ada gambar Boboiboy di baju saya. Oke. Sudah ya? Ini Suaranya adalah, hilang. Hah? Ini adalah 3 gambar yang berbeda, berlainan, digabungkan menjadi 1 gambar. Nah, kalau sudah seperti ini ada 3 gambar ya. Ada 3 gambar. Gambar yang pertama, gambar yang kedua, gambar yang ketiga. Ini yang ada saya 3 kembar ini gambar pertama. Terus mobil Volkswagen ini gambar kedua. Kemudian yang Boboiboy ini gambar ketiga. Dari 3 komponen gambar ini menjadi 1 gambar. Oke, kalau sudah seperti ini, tinggal sentuh tombol capture yang ini. Oke, yang sebelah kiri. Kemudian setelah disentuh akan ada 3 pilihan. Tangkap dan simpan saja. Kemudian tangkap dan tambahkan sebagai klip. Setelah di capture, langsung otomatis masuk ke lapisan pertama. Kemudian yang paling bawah ini di capture dan otomatis tambahkan sebagai lapisan kedua.
Nah, itu nanti dia akan masuk langsung di lapisan kedua. Begitu. Kalau cuma mau disimpan aja di galeri, cukup sentuh yang paling atas ini. Ya, kayak gitu. Nanti akan menghasilkan satu lembar foto atau gambar yang baru. Gabungan dari 3 gambar. Paham ya sampai situ? Oke. Saya tangkap dan simpan dulu. Seret. Oke, sudah tersimpan. Di folder capture namanya. Nanti saya share di grup hasil gambarnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ada yang belum jelas? Ini Bu Susi. Bu Susi audionya belum terkoneksi ya? Bu Susi bisa setting? Ini audionya jangan sampai saya nggak kedengeran suara saya di sana. Bu Susi ST. Masih connecting to audio. Oke, kita lanjutkan kalau tidak ada yang ditanyakan. Kita lanjutkan sekarang mau memasukkan teks dan mengolahnya. Kita mau masukkan teks dan mengolahnya. Cara menghapus gimana? Cara menghapus? Ada yang sudah tahu? Cara menghapus gimana? Menghilangkan, mendelete. Contohnya nih gambar logo. Ditekan setelah ada garis-garis dimasukin ke keranjang sampah. Oke, disentuh. Gitu. Lebih enaknya nyentuh itu di bagian lapisan sini. Jangan di sini. Jangan di layar preview. Tapi di bagian lapisan. Nyentuhnya. Oke. Ya. Walaupun di layar preview, nyentuhnya di layar preview juga bisa, tapi tidak selalu bisa. Nanti kalau pas lapisannya banyak, itu kita nyentuh di layar preview seperti ini, itu nggak selalu pas hasil sentuhannya. Jadi sebaiknya nyentuhnya, memilihnya, langsung disentuh di lapisan. Di sini. Oke, sentuh lapisan yang mau kita buang sampai muncul garis-garis putus. Oke. Kemudian di sebelah kiri ada tong sampah. Ya, tong sampah silakan ditekan. Otomatis hilang. Oke. Sekarang kita mau menambahkan teks dan mengolahnya. Sudah ya, pastikan posisi playhead ada di 00. 000 semua. Sebenarnya nggak harus sih. Ya berada di posisi tengah-tengah gini juga bisa. Tapi nanti teksnya ya mulainya dari situ. Kalau playheadnya kita taruh di awal 00 begini, nanti teksnya mulai dari situ. Kalau kita letakkan di 02, mana sih 02? Nah, 02 begini. Nanti teksnya juga mulainya dari situ. Mulai dari 02 itu. Kalau kita letakkan playheadnya di ujung akhir, terus kita masukin teks, nanti teksnya nggak akan muncul. Nggak kelihatan di layar. Nah, paham ya sampai di sini? Jadi, itulah pentingnya memperhatikan posisi playhead dulu. Sebelum memasukkan apapun. Itu. Perhatikan posisi playhead dulu. Posisikan playheadnya sesuai dengan kebutuhan. Kalau butuhnya mau masukin teks dari awal, maka letakkan dulu posisi playheadnya di awal. Di 000 semua. Oke, setelah posisinya dapat, sentuh lapisan. Ya, sentuh lapisan. Kemudian turunkan matanya ke bagian bawah ada tulisan teks.
Huruf T-nya disentuh. Oke. Kemudian langsung diarahkan untuk memasukkan teks. Ini Bu Susi ST ini kok connecting to audio terus ya. Nanti suara saya belum masuk ini. Ada yang di sampingnya Bu Susi? Bisa dikasih tahu? Silakan diketik. Ada yang... Sebentar. Kok ini malah... Sabi na nag Ada nggak yang keyboardnya melayang? Kalau yang di layar ponsel saya ini kan keyboardnya penuh. Penuh berada di bawah, memenuhi layar. Ada nggak yang ngambang melayang? Yang keyboardnya ngambang melayang cuma kotak kecil aja, warna putih. Ada? Tidak. Nggak ada yang jawab ya, berarti aman semua keyboardnya. Silahkan ketik teksnya. Contohnya saya akan tulis boy puasa 3. Boy puasa 3. Sudah ya. Kalau sudah masukkan teks begitu, diketik, tentu tombol pilih. Tentu tombol pilih. Teksnya sudah masuk di lapisan ya. Teksnya sudah masuk di lapisan, tapi masih kecil. Nah, Bu Susi sudah masuk suaranya. Cek, Bu Susi, halo. Cek mikrofon. Bu Susi Esti Nur. Say hello, hadir. Nah, ini nggak di depan layar ya. Saya lanjut lagi. Perhatikan ini teksnya masih kecil banget. Ketika pertama kali masukkan teks, teksnya masih kecil banget berada di tengah layar. Nah, sebaiknya diperbesar dulu ya. Dengan cara menyentuh tanda panah yang ini, yang di pojok bawah. Tanda panah yang berada di pojok bawah. Sama seperti membesarkan gambar. Silakan disentuh, tarik ke bawah. Oke, sentuh, tarik pelan-pelan biar nggak kebablasan. Oke, sudah ya. Sudah besar teksnya. Setelah itu teksnya masih belum kelihatan. Karena warnanya bisa. Karena kurang tebal mungkin. Gimana caranya biar teksnya terlihat jelas oleh mata? Banyak caranya. Oke, cara yang pertama dengan mengganti warna teks. Cara mengganti warna teks ada di pojok kanan atas ini, di bawah centang, di samping kanan gunting. Yang saya beri lingkaran hijau. Ada kotak warna putih. Sudah ketemu? Kotak warna putih. Kotak warna putih di pojok kanan atas, di samping kanan gunting. Kanan atas. Dekat gunting. Oke. Pojok kanan atas. Dekat gunting. Dilihat ini di layar. Yang ada lingkaran hijaunya, Bu. Di layar Zoom dilihat. Sudah saya presentasikan di situ. Yang saya beri lingkaran hijau. Sudah ketemu ya? Nah, itu disentuh. Disentuh untuk mengganti warna teks. Nah, akan muncul kotak-kotak warna-warni, nggih.
Nah, untuk kotak warna manis silakan diganti. Ini yang paling kiri atas warnanya hitam. Ini warna, bukan kosong. Itu warna ya. Bukan kosong. Itu warna hitam, bisa disentuh. Kalau disentuh, maka nanti teksnya jadi warna hitam. Samping kanannya warna jingga atau pink itu. Kemudian samping kanannya lagi oranye, samping kanannya kuning, dan seterusnya. Ini kalau pengen milih warna yang sudah disediakan. Karena tabnya berada di sini. Yang saya lingkari warna hijau itu. Ya, kalau di bawahnya yang lingkaran, ini yang lingkaran ini, bentar. Cek. Yang saya lingkari, bentuknya lingkaran. Itu nanti pemilihan warnanya itu bisa kita atur. Nah, disentuh aja yang lingkaran itu. Nah, warnanya bisa kita atur. Warnanya bisa kita atur sendiri. Di sini ada lingkaran juga. Nah, itu lingkarannya itu bisa kita pindah-pindah. Nanti hasil warnanya ada di sini. Yang saya beri lingkaran hijau itu. Hasil dari menggeser-geser kedua lingkaran itu. Nah, begitu. Ini ketika saya geser-geser, maka itu warnanya berubah. Betul ya? Kelihatan di situ ya. Nah, ini ketika kita memilih warna lebih bebas. Bebas. Kita sendiri yang menentukan. Nah, terus setiap warna itu ada kodenya. Setiap warna ada kode, memiliki kode warna. Ini yang paham ini orang yang di desain grafis. Yang suka pakai Corel, Adobe Illustrator, terus Pixellab, kemudian Infinite Design, Ibis Paint, dan lain-lain. Itu pasti paham ya kode-kode warna. Sehingga ketika kita menerapkan warna pada bentuk yang pertama ke bentuk yang lainnya, agar warnanya sama persis, maka yang kita gunakan adalah kodenya. Gitu. Karena kalau dengan menggeser-geser gini, nanti kadang warnanya itu nggak pas. Sama-sama warna hijau, tapi warna hijau itu beda-beda. Ya, warna hijau muda, tua, itu beda-beda. Maka yang kita gunakan adalah kode warna. Yang saya lingkari hijau itu kelihatan? Yang saya beri lingkaran hijau itu ya, itu namanya kode warna. Nah, kode warna ini bisa kita gunakan untuk memberikan warna pada objek yang lebih dari satu ketika ingin warnanya sama persis. Gitu. Dan kode warna ini bisa kita terapkan di bagian yang bawah ini, bawah lingkaran ini. Nah, ini yang ada garis 3 itu. Yang saya lingkari hijau. Bisa disentuh. Yang saya beri lingkaran hijau garis-garis 3 itu. Disentuh. Nah, ini adalah warna dengan kodenya. Gitu. Kalau ingin sama persis warnanya, maka harus sama juga kodenya. Pagar B5, FF, 5B, dan seterusnya. Kalau ini ada 3 garis ini ya, garis merah, garis hijau, garis biru. Ini adalah warna dasar ya. Ini
Kalau dalam susunan tinta printer warna itu ada 3 ya. Apa? RGB. R itu red, G itu atau G itu green, B itu blue. Nah, kalau kita geser mentok semuanya di kanan, maka warnanya akan menjadi putih. Gitu. Angkanya 255, 255, 255. Nah, untuk kode warna yang benar-benar putih, kodenya adalah pagar FFFFF. Itu untuk kode warna putih yang betul-betul putih. Nah, ketika kita ingin memberi warna putih dengan warna putih yang sama, antara satu objek dengan objek yang lain atau teks yang satu dengan teks yang lain, warna putihnya pengennya sama semua, tinggal masukkan kode warna pagar FFF, FFF. Gitu. Kalau kita geser ke kiri semua, jadi 000 semua, maka warnanya menjadi hitam. Ya, sampai di sini ya, paham? Kemudian kode warna hitam itu adalah pagar 000,000. Sampai di sini, ada yang mau ditanyakan tentang pewarnaan? Detail banget ini menurut saya. Oke, nggak ada yang ditanyakan. Kita lanjutkan. Untuk yang bagian bawah, belum kita bahas. Ini yang bagian bawah ini. Kelihatan ya, yang saya beri lingkaran hijau. Kelihatan? Ini fungsinya untuk tingkat transparan. Tingkat transparan dari warna itu. Kalau kita geser ke kiri, maka akan semakin transparan. Kalau kita geser ke kanan, maka akan semakin pekat. Oke, paham ya sampai di situ. Ini ada WhatsApp yang masuk ini. Ada yang nanya. Bentar, saya cek dulu. Ada yang nanyanya lewat WhatsApp. Ada yang nanyanya lewat WhatsApp. Oh, Nabil ya. Udah muncul kursornya. Makasih Kak Dwi, ilmunya sangat bermanfaat. Oke, sami-sami. Langsung beli dia. Beli OTG. Oke, ada pertanyaan lagi? Kak Dwi mau tanya, kalau video dibuat slow motion bisa nggak dengan KineMaster? Bisa. Tinggal nanti video slow motion itu ada tingkatan kehalusannya. Jadi ada slow yang dilihat oleh mata itu halus slownya. Terus ada juga yang videonya slow tapi terlihat oleh mata tuh nggak halus, patah-patah gitulah bahasanya, nyendat-nyendat. Kalau orang Jawa bilang nyendat-nyendat, gret. Kalau pertanyaannya adalah Kak Dwi mau tanya kalau video dibuat slow motion bisa nggak di KineMaster? Jawabannya bisa. Nah, tinggal nanti FPS atau frame per second dari video itu berapa FPS, karena itu nanti mempengaruhi hasil slow motionnya, halus atau kasar gitu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan?
Nggak ada yang mau nanya? Wah, sangat disayangkan sekali nih. Kesempatan untuk bertanya nggak mau nanya. Saya lanjutkan lagi. Saya lanjutkan lagi. Oke, ini tadi tentang pewarnaan ya. Tentang pewarnaan. Kita centang dulu. Ya, ada centang di situ. Tuh, karena tadi yang saya pilih adalah warna hitam, maka teksnya jadi warna hitam. Makin nggak kelihatan. Terus gimana dong? Mau tetap warna hitam? Bisa. Biar tetap kelihatan mata. Caranya? Nah, ini dinaikkan. Ya, dinaikkan. Pastikan masih muncul garis putus-putusnya. Naikkan, kemudian, nah di sini ada ikhtisar, ada bayangan, ada bersinar, ada warna latar. Sudah kelihatan semua? Kelihatan semua? Sudah? Nah, akan kita coba satu-satu. Teks yang berwarna hitam ini akan kita kasih ikhtisar. Ikhtisar ini adalah garis tepi. Garis tepi dari teks. Kita sentuh. Kemudian tombol enable-nya diaktifkan. Disentuh. Biar jadi merah. Nah, kemudian warna garis tepinya ini masih warna hitam. Warna garis tepinya kita ganti. Nah, hitam ketemu hitam lagi, tambah hitam. Nggak kelihatan. Disentuh. Nah, kemudian kita cari warnanya yang cerah. Kita cari warna cerah, warna putih gitu ya. Oke, sudah saya pilih warna putih. Ya, sudah kelihatan di sini warna putih. Kemudian kita centang. Nah, jadilah teksnya seperti itu. Jadi garis tepinya warna putih. Teksnya warna hitam. Kita kasih warna garis tepi warna putih. Nah, di sini ada pengaturan ini yang saya lingkari hijau. Bisa digeser ke kanan, bisa geser ke kiri. Untuk mengatur tebal tipisnya garis tepi. Kalau kita geser ke kiri, maka garis tepi teks itu menjadi tipis. Kalau kita geser ke kanan, maka garis tepi itu menjadi tebal. Bahkan ngeblok. Gitu, makin ke kanan makin blok. Gitu. Tinggal mau pakai yang mana. Mau tipis sudah kelihatan mata. Bisa dibaca ya. Mau di blok. Nah, seperti ini. View juga boleh. Nggak salah kok. Ya, boleh. Sah-sah saja. Nah, mau pakai yang mana? Begitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan di sini? Tidak ada. Lanjut lagi. Ini saya kurang aja. Gini aja ya, tebalnya garis tepinya. Saya centang. Oke. Kemudian teksnya ini bisa dipindah-pindah. Bisa dikecilin, bisa dibesarin. Ya kalau pengen di tengah, ya biarkan di tengah seperti itu. Cuma kalau nggak pengen di tengah, ya tinggal dipindah aja. Disentuh teksnya. Ingat, untuk menyentuh, sebaiknya di lapisan. Ya, jangan nyentuh di layar preview. Jangan nyentuh di sini. Untuk pertama kali. Ya, pertama kali untuk memilih, silakan pilih dengan cara menyentuh di lapisan dulu. Oke, sentuh lapisannya. Teks pada lapisan.
sampai muncul garis putus-putus ya. Nah, ini sampai muncul garis putus-putus, itu artinya sudah terpilih. Nah, ini bisa dipindah-pindah. Tentu bagian tengahnya teks ini, kemudian digeser ke atas, ke bawah, kanan, kiri, sampai jari ini lemes. Jangan kaku. Dikecilin juga bisa. Kecilkan menggunakan panah yang ada di sini. Ya, silakan dikecilkan, didorong ke atas. Oke, sampai kecil. Kemudian pindahkan. Oke. Atau dipindahkan di atas ini. Oke. Sudah ya. Itu teks diberi garis tepi. Sekarang teks diberi bayangan. Teks diberi bayangan. Garis tepinya kita hilangin. Nah, garis tepinya kita hilangkan. Terus kita posisikan di yang nggak kelihatan begini. Nggak terlalu kelihatan. Sekarang akan kita kasih bayangan. Ini ada bayangan ya. Ada pilihan bayangan. Kita sentuh bayangan. Kemudian sentuh tombol enable-nya. Biar aktif. Oke. Secara default, secara bawaan bayangannya warnanya hitam juga. Bisa kita ganti. Kita ganti warna bayangannya di sini dengan warna lain. Sentuh. Oke. Bisa kita kasih warna putih contohnya. Ya, warna putih. Warna putih disentuh. Sudah ya. Sampai di sini berwarna putih. Centang. Nah, kemudian sudah mulai kelihatan nih teksnya. Ada bayangan putihnya. Tapi bayangannya masih belum terlalu terlihat. Bisa kita atur bayangannya menggunakan tombol-tombol ini. Jarak, angle, menyebar. Silakan diatur, digeser ke kanan ke kiri. Sambil mata melihat ke teks ini. Gitu. Silahkan diatur jarak. Nah, jarak ini kalau digeser ke kanan makin menjauh dari teks. Bayangannya makin jauh dari teks. Digeser ke kiri makin mendekati teks. Terus angle. Angle kalau digeser ke kiri itu makin berkurang angkanya. Derajat ya. Angle itu untuk derajat. Ini 45 derajat. Kemudian ini 90 derajat. Kemudian ini 160 derajat. Makin ke kanan 200 derajat dan seterusnya. Sambil perhatikan teksnya. Pengennya bayangannya kayak apa? Gitu. Terus ini kan bayangannya tuh samar-samar. Kalau pengen bayangannya nggak terlihat samar-samar, pekat ya, silakan sentuh di bagian pewarnaan tadi, warna bayangan disentuh, sentuh, muncul pilihan warna. Ini perhatikan di bagian bawah tadi. Nah, di situ ternyata cuma 70%. Ini bisa kita geser ke kanan mentok sampai 100 agar warna bayangannya menjadi pekat. Oke, geser sampai 100. Centang. Nah, di situ warna bayangannya sudah lebih pekat dari sebelumnya. Ya, kita atur lagi angle-nya sudah pas belum? Nah, 200 derajat. Kemudian menyebar. Menyebar juga kita geser ke kanan makin kelihatan. Makin kelihatan, makin jelas. Kemudian ukuran kita geser ke kanan, makin melebar, makin menyebar. Begitu ya. Tinggal diatur saja. Enaknya, nyamannya gimana? Oke. Ya, sudah bisa ya. Kalau sudah,
Tinggal digeser, diposisikan di bagian mana teks itu ingin terlihat. Ada yang ditanyakan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, kita akan ke pengaturan teks yang berikutnya. Bersinar. Di bawahnya bayangan. Kalau tadi ini kita membahas bayangan, sekarang kita akan membahas bersinar. Kita akan bahas bersinar. Jadi nanti teksnya bisa bersinar. Begitu maksudnya. Oke, bayangannya kita hilangkan dulu. Oke, kembali seperti semula lagi. Kemudian kita posisikan di bagian yang nggak terlalu kelihatan. Tidak terlihat oleh mata. Kemudian kita sentuh menu bersinar. Nanti kita lihat hasilnya kayak apa kalau teks itu dikasih bersinar. Sentuh bersinar. Tombol enable-nya diaktifkan dengan cara disentuh. Nah, warna sinarnya warna kuning. Bisa kita ganti dengan warna lain yang cerah. Jangan malah dikasih warna yang gelap. Silakan diganti dengan warna yang cerah. Anggap saja warna putih lagi. Oke, centang. Nah, ini sinarnya warna putih. Kita geser ke atas, ada dua menu pengaturan, menyebar dan ukuran. Silakan diatur, geser ke kanan ke kiri. Menyebar itu radius sebarnya. Kalau digeser ke kanan makin menyebar, makin jelas. Kalau yang bagian ukuran digeser ke kanan makin ngeblur. Begitu. Tapi cukup membantu agar teks bisa terlihat oleh mata. Sesuai kebutuhan ya. Sesuai gaya editan. Nuansanya apa. Oke. Seperti itu cara agar bagaimana teks bisa dilihat oleh mata. Ada yang ditanyakan? Tidak ada yang ditanyakan? Oke. Kita akan kembalikan lagi seperti semula. Seperti itu cara agar teks bisa terlihat oleh mata. Ada yang ditanyakan? Jangan sampai kita bikin video pembelajaran, di dalamnya kita ngasih teks, tapi teksnya kita kasih warna yang menyulitkan orang yang nonton. Jangan sampai. Kasih warna teks yang benar-benar nyaman dibaca oleh mata. Itu yang perlu digarisbawahi. Karena saya sering melihat video-video pembelajaran yang dikirim oleh para guru, yang mana warna teksnya itu sangat kurang bisa dinikmati oleh mata. Gitu. Ya mungkin masih belajar mungkin ya, masih kita maklumi. Nah maka dari itu di sini saat ini sekarang ini kita belajar gimana caranya teks itu kita beri warna atau kita beri pengaturan yang pengaturannya itu bisa memudahkan mata untuk melihatnya. Bisa diberi dengan 3 cara tadi. Cara yang keempat, biar teks ini bisa kelihatan nyaman dibaca oleh mata. Bisa teksnya itu dikasih warna latar. Jadi di belakang teks nanti ada warnanya. Ya. Disentuh aja. Warna latar disentuh. Terus tombol enable-nya diaktifkan. Nah, secara bawaan warna latar untuk teks itu warnanya hitam. Tapi bisa kita ganti. Silakan seperti biasa ada pilihan untuk warna latar ini. Disentuh. Kalau teksnya sudah warna hitam, masa mau dikasih warna latar hitam lagi? Nah, gitu ya. Sentuh. Kemudian pilih warna putih umpamanya. Warna yang cerah lah. Nah,
akan terjadi seperti itu. Warna latarnya menjadi warna putih, teksnya warna hitam. Sehingga teks dengan warna hitam itu tadi bisa terlihat nyaman dibaca oleh mata. Karena diberi latar berwarna putih. Sampai di sini paham ya? Oke, centang. Jangan dicentang dulu. Di sini masih ada menu lagi, latar belakang lebar penuh. Ini latar belakang dari teks itu akan penuh menyamping kanan kiri. Kita coba. Kita aktifkan tombolnya. Nah, tuh jadi seperti ini. Ini fungsinya bisa kita pakai untuk membuat teks berjalan. Ya, teks berjalan dari kanan ke kiri. Dari kanan berjalan ke kiri. Dari kanan ke kiri. Seperti ini, running text. Running text dari kanan ke kiri. Cara untuk menggerakkan teks dari kanan ke kiri pakai kunci kroma. Pakai keyframe. Pakai kunci animasi. Ya, pakai yang ini tadi. Sama persis untuk memindahkan objek dari kiri ke kanan yang tadi sebelum zuhur sudah kita bahas. Ya, pakai kunci animasi. Oke. Sudah. Terlalu ke kanan, teksnya hilang ke kanan gimana, Tat? Teksnya terlalu Gesernya ke kanan. terlalu ke kanan. Nah, kalau menggunakan warna latar ini, sebentar. Oh iya betul, nggak ngaruh. Jadi kalau terlalu ke kanan, jangan sampai terlalu ke kanan. Jadi iya, digeser terlalu ke kanan hilang. Mensiasatinya gini. Mensiasatinya kita edit dulu, kita ketik lagi. Kita masuk ke keyboard. Ini yang saya lingkari itu ada gambar keyboard. Sudah ketemu gambar keyboardnya? Yang saya lingkari itu ada gambar keyboard, lingkari hijau, ketemu? Sudah ketemu belum ya? Gambar keyboard yang saya lingkari hijau. Sudah ketemu belum? Anggap saja udah ketemu. Disentuh. Nah, akan kembali ke layar pengetikan. Nah, ini kasih spasi di awal teks dan di akhir teks. Nah, ini di akhir teks kita kasih spasi 1, 2, 3, 4, 5 cukup lah. Biar aman ya tambah lagi 6, 7, 8, 9, 10. Terus pindahkan kursor di awal. Di awal teks. Sudah. Nah, tambahi juga spasi yang banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, sudah ya. Kemudian sentuh tombol kiri. Nah, garis putus-putusnya menjadi tambah luas. Karena sudah kita tambahi spasi. Sehingga kalau teksnya tenggelam di kanan atau tenggelam di kiri, seperti ini, kita masih bisa untuk menyentuhnya. Nah, masih ada garis putus-putus yang kelihatan. Betul ya? Nah, itu masih kelihatan tuh garis putus-putusnya. Walaupun teksnya sudah bersembunyi. Nah, fungsinya dari spasi itu tadi untuk memberikan ruang kosong pada garis-garis putus
agar kita bisa menyentuhnya. Gitu. Nah, ini bisa kita geser. Nah, geser ke kiri. Begitu. Sampai dia tenggelam nggak kelihatan, sisakan garis putus-putusnya. Jangan sampai hilang semua garis putus-putusnya. Garis putus-putusnya biar bisa kita pakai untuk menyentuhnya kembali, untuk menggeser-gesernya. Seperti itu ya. Sekarang kita langsung mempraktekkan membuat running text. Karena teks Indonesia atau Latin itu dari kiri ke kanan, ya, menulisnya dari kiri ke kanan, otomatis kita akan mengeluarkan huruf-hurufnya mulai dari yang sebelah kiri berjalan ke kiri terus. Beda halnya dengan huruf Arab yang ditulis dimulai dari kanan ke kiri. Nah, nanti running text-nya itu berbeda dengan untuk huruf Latin. Jadi nanti untuk yang huruf Arab itu munculnya dari kiri berjalan ke kanan. Begitu yang untuk huruf Arab. Oke, sekarang akan kita bikin running text dari kanan ke kiri untuk Latin ya. Kita posisikan di kanan. Kemudian pastikan posisi playhead-nya berada di 00000, artinya di awal. Artinya di awal. Kemudian sentuh tombol kunci. Sentuh tombol kunci. Oke. Setelah disentuh tombol kunci, otomatis terbentuklah titik awal. Nah, itu yang saya lingkari, ada titik warna putih, tengahnya merah. Itu adalah titik awal. Nah, kemudian geser ke kanan, mentok, atau sesuai kebutuhan aja, nggak harus mentok ya. Sampai tengah gini juga boleh. Kalau di tengah nanti teksnya berjalan dengan cepat. Kalau titiknya lebih jauh, seperti ini, nanti teksnya berjalan dengan lambat. Begitu. Oke, kita untuk coba-coba praktek, kita mentokkan aja di akhir. Kemudian teksnya kita geser ke posisi akhir juga, ke kiri. Oke, sudah seperti itu ya. Nah, kalau sudah seperti itu, sudah terbentuk juga ini titik posisi. Yang saya lingkari hijau itu adalah titik posisi. Begitu. Yang mana di sini juga nanti ada fungsi untuk menambahkan titik posisi dan menghilangkannya. Itu yang ada tanda plusnya itu untuk menambahkan titik posisi, yang tanda minus untuk menghilangkan titik posisi. Oke, sekarang kita centang. Terus geser agar playhead-nya berada di 000. Sekarang kita sentuh tombol play. Oke. Sudah berhasil membuat running text. Ada yang ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Saya kasih waktu. Sambil saya jalankan lagi. Running text. Iya. Ada yang ditanyakan? Nanyanya lewat WhatsApp ya Mas. Oh enggak. Kirain ada yang nanya lewat WhatsApp.
Ada yang tanyakan? Mari bertanya. Sudah hampir jam 3 ini. Belum ya? Jam 3 kurang seperempat. Ada yang ditanyakan? Sudah tidak ada yang ditanyakan? Atau ada yang mau bertanya tentang permasalahan selama penggunaan KineMaster selama ini? Ada yang pernah gagal memasukkan video? Pas mau memasukkan video ke lapisan, ditolak. Ada tulisan tidak mendukung. Pernah kayak gitu? Nggak ada yang jawab juga. Itu kecepatan tulisan sama kecepatan gambarnya itu jalannya kok nggak sinkron ya, Tat, ya? Jalannya ini apa, gambar sama tulisan itu yang geraknya nggak bareng. Geraknya Ya. nggak sinkron gimana? Nggak sinkron. Artinya nggak sinkron itu maksudnya gimana? Ada yang lebih cepat, Oh, kecepatannya beda. itu Kecepatannya beda. karena titik yang dihasilkan lebih dari apa banyak. Titik yang dihasilkan banyak banget itu mesti. Nih lihat ya. Sentuh teksnya. Nah, itu titik yang saya hasilkan cuma 2. Titik yang ada di awal, kemudian saya geser dulu. Nah, Biar bareng teks sama gambar selesainya bareng gitu bisa. teks dengan gambar selesainya bareng. Nah, gambarnya gambar yang maksudnya gimana? Gambarnya bergerak. Yang bawah itu kan bergerak, Tat, bergerak ke kiri, Tat, tulisannya bergerak ke kanan. Lah maksudnya mulainya sama akhirnya itu bisa bareng gitu loh maksud saya. Mulainya nggak paham saya. Soalnya ini cuma teks aja yang saya gerakin. Yang saya gerakin cuma teks, nggak ada lagi yang lain. Jadi nggak ada kata barengan, nggak ada. Ya ini disejajarkan. Disejajarkan ini antara akhir gambar dengan akhir teks. Kemudian ini awal gambar dengan awal teks disamakan. Sejajar atas bawah. Ujung-ujungnya sama. Kedua ujungnya sama, sejajar. Punya saya nggak bareng. Nah, atau kalau nggak bareng itu ada titik lagi. Nah, di tengah-tengah gini ada titik lagi nih. Tuh. Oh ya, oke. Di tengah-tengah tuh ada titik lagi. Oke. Coba dicek, bener nggak ada titik lagi di situ? Ya. Nah, itu titiknya bisa dihilangkan dengan ini yang tanda minus. Tuh. Yang tanda minus itu. Yap. Bisa dihilangkan dengan tanda minus. Caranya dipaskan dulu. Tanda minusnya nggak nyala. Nah, itu caranya. Ini ada tombol untuk langsung ke kiri, langsung ke kanan. Oke. Nah, itu. Oh ya. Oke. Dipaskan dulu titiknya dengan garis playhead. Dengan garis playhead ini. Ya, oke, sudah, Tat. Oke, kalau sudah sejajar, nanti tombol minusnya ini aktif. Bisa disentuh. Ya. Oke. Sentuh nanti titiknya hilang. Oke. Nah, ya udah, Tat. Makasih. Oke. Hilang. Gitu. Centang. Ya, oke. Di play. Oke, ini kan keluarnya cepet banget bergeraknya. Biar lebih lambat,
itu dipanjangin. Durasinya dipanjangin. Durasinya dipanjangin, nanti dia akan lebih lambat. Tuh, lebih lambat. Makin dipanjangin, makin lambat. Gitu. Makin dipendekin, makin cepat. Gitu. Ada thread 2 masuk. Oh ya, maaf, keluar ada tamu. Silakan. Ayo, yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau mau bikin video pembelajaran, biasanya itu yang lebih sering dipakai teknik yang bagaimana? Nggak ada juga? Oke, saya lanjutkan. Nah, sekarang kita akan membahas apa ya yang penting itu? Transisi mungkin? Efek transisi kalau dianggap penting akan saya berikan. Nah, begini. Efek transisi itu bisa kita berikan hanya pada gambar atau video yang diletakkan di lapisan pertama. Nah, jadi efek transisi hanya bisa diterapkan pada lapisan pertama. Kalau di lapisan kedua, tidak tersedia efek transisi. Gitu. Ya, ini lapisan pertama. Terus lapisan kedua. Ini lapisan kedua. Oke, jadi di lapisan pertama inilah yang hanya tersedia efek transisi. Di lapisan kedua tidak ada efek transisi. Oke, sampai sini. Kita akan praktek memberikan efek transisi. Nah, ini kan videonya sudah berakhir gambarnya. Kita akan sambungkan dengan potongan yang lain. Sehingga nanti akan masuk potongan yang baru di sebelah kanan garis ini. Akan masuk yang baru di situ. Akan tetapi terpisah. Ya, terpisah. Transisi namanya. Nggak nyambung. Terpisah. Nyambung sih, nempel. Tapi berbeda. Nah, pertemuan dari perpotongan itulah namanya transisi. Sekarang akan kita masukkan potongan yang lain, bisa foto, gambar, atau video. Di lapisan pertama ingat, cara memasukkannya melalui media, bukan melalui lapisan. Ya, untuk memasukkan gambar atau video di lapisan pertama, lewatnya lewat media. Oke, kita sentuh media. Masukkan foto atau video yang baru yang ingin kita masukkan. Contohnya berasal dari kamera. Nah, di dalam kamera saya ini ada banyak video. Oke, akan saya masukkan video yang ini. Nggak terang. Akan saya masukkan video yang ini. Saya sentuh. Nah, setelah disentuh, dia langsung masuk di lapisan pertama. Kita geser ke kiri. Kita cari pertemuannya. Kita cari pertemuannya tadi. Nah, ini kita sudah ketemu dengan pertemuannya. Pertemuan dari dua media yang berbeda. Sudah ketemu ya? Ada tanda plus di situ.
tanda plus di sini adalah artinya transisi. Nah, tanda plus ini bisa kita sentuh. Tanda plus ini bisa kita sentuh untuk menambahkan efek transisi. Kita centang dulu. Kalau belum diberikan efek transisi, masih bentuknya tanda plus. Kalau kita play, perpindahannya kasar. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu. Sekarang akan kita masukkan, tambahkan efek transisi di tanda plus ini. Ya, caranya dengan sentuh tanda plus. Nah, sampai muncul pilihan untuk memilih macam-macam gaya transisi. Bisa kita geser ke atas. Biasanya secara bawaan yang ini. Ya, ini efek transisi bawaan ini. Terus kenapa di bagian atas ini saya sudah ada banyak macam-macam efek transisi? Karena ini sudah saya download. Gimana cara untuk menambahkan efek transisi? Caranya di paling bawah mentok, ini ada tulisan dapatkan lainnya. Itu disentuh. Gitu. Silakan disentuh. Pastikan koneksi internetnya lancar. Nah, di sini kita bisa menemukan banyak gaya transisi. Transisi itu dikasih logo atau icon seperti ini. Segitiga yang kedua ujungnya bertemu. Pita ya. Dasi pita. Itu transisi. Nah, transisi ini dikelompokkan. Ada kelompok jenis transisi 3D, ada action, ada analog, ada warna, ada silang atau belah, ada grafik, ada cair, dan seterusnya. Bisa disentuh. Ya, semuanya ini bisa disentuh. Sentuh, nanti munculnya di sebelah kanan ini. Ya, tentu untuk melihat apa saja sih efek transisinya. Sentuh lagi analog, isinya seperti apa di gaya transisinya. Warna, nah ini efek transisinya seperti ini. Silakan untuk dipilih. Untuk yang 3D umpamanya ada garis emas di sini. Ada garis emas untuk klasifikasi 3D. Kita ambil contoh. Silakan disentuh. Dan ternyata efek garis emas ini, transisi garis emas cukup besar, 98 MB. Kalau yakin pengen pakai ini, silakan sentuh tombol unduh. Nah, kalau terlalu besar, kita kembali dulu saja. Ada tombol back di kiri atas. Tuh, kita cari efek transisi yang lain. Contohnya di sini ada efek transisi sepak bola. Bisa disentuh efek transisi sepak bola. Nah, ternyata cuma kecil ya. Silakan disentuh tombol unduh. Tombol unduh disentuh. Tunggu sampai penuh warna merah garisnya. Garis tombol unduhnya penuh warna merah. Memasang aset. Nah, sampai bertuliskan terinstall. Kalau sudah menunjukkan tulisan terinstall, itu artinya efek transisi ini sudah bisa kita pakai. Kembali dengan menyentuh tombol kanan ke kiri di pojok kiri atas. Kemudian silang di pojok kanan atas. Nah, di paling atas sudah ada
efek transisi sepak bola. Efek transisi sepak bola ini ada yang di perjalanan ya. Ada suara anginnya. Silahkan dimatikan mikrofonnya yang kena angin. Disentuh efek transisi sepak bola, kemudian akan muncul 4 pilihan. 1, 2, 3, 4. Silakan dicoba satu-satu mana yang cocok. Kita sentuh nomor 1. Iya, seperti itu. Kita sentuh nomor 2. Oke, seperti itu. Kita sentuh nomor 3. Oke, seperti itu. Kita sentuh nomor 4. Iya. Kira-kira yang mana? Yang pas, yang cocok? Oke, kita sentuh nomor 2 aja ya. Melayang. Set. Oke, centang. Kemudian kita geser dulu sampai ke kiri. Sedikit aja. Kemudian kita play. Iya, seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Saya kasih waktu untuk bertanya. Ada yang mau ditanyakan? Yang efek transisi itu kalau kecil cuman durasinya pendek 2 kali bisa, Tat? 2 kali maksudnya? 2 kali efek transisinya dikasih 2. Kan terlalu pendek. Jadi perubahannya masih kayak kurang halus. Bentar, maksudnya gimana ya? Masih belum paham saya. Bentar. Gimana? Bisa dijelaskan lagi? Bisa dijelaskan lagi? Bisa di-share screen-nya? Oh ya, silahkan. Silahkan Efek transisi. Nah, efek transisi yang punya Ustadz tadi kan bola, Tat. Punya saya tak kasih bunga, cuman dia durasinya terlalu pendek. Kalau 2 kali bisa nggak itu efek transisinya? Dikasih 2 gitu. 2 kali itu 2 transisi. 2 kali efek. Iya, 2 transisi. Atau bisa diperpanjang dia durasinya? Nah, durasinya yang diperpanjang aja. Oh, ditarik kayak yang gambar itu ya? Bukan. Disentuh lagi nih bagian transisinya. Iya. Ini lihat ini yang saya lingkari hijau. Iya. Yang tadinya tanda plus ya. Iya. Nah, ini udah nggak tanda plus lagi, artinya sudah dimasuki efek transisi. Iya. Kalau masih tanda plus, itu artinya belum ada efek transisi. Iya. Nah, kalau mau ditambah kan nggak bisa, nggak ada plusnya. Lah biar agak panjang gimana? Nah, disentuh lagi. Disentuh Ya. lagi bagian efeknya itu. Iya. Nah, di sini yang saya lingkari ini, lingkari hijau, kelihatan? Oke. Oh iya. Nah, itu adalah durasi. Oke. Semakin besar angkanya, iya, oke. semakin lama efek transisinya.
Tinggal Oke. digeser ke kanan ke kiri aja. Ya, oke, makasih. Ya. Nah, kalau saya geser ke angka 2, maka bolanya melayang lebih lambat. Set. Begitu. Kalau saya posisikan di 1 detik, cepet banget. Wush. Begitu. Apalagi di 0,5. Cepet banget. Wush. Wush. Begitu. Nah, kalau pengen transisinya lebih lambat, posisikan di angka yang lebih besar. Iya. Sudah berhasil? Sudah, Tat, makasih. Oke. Itu efek transisi. Banyak banget. Efek transisi itu banyak banget. Nanti tinggal dicoba satu-satu. Dicoba satu-satu. Wah, bagus-bagus deh. Iklannya udah nggak muncul kan, Bun? Iklannya udah nggak muncul ya? Wah, ini. Oke, karena sudah jam 3, nanti akan kita usahakan bisa kita kasih rekamannya. Oke, itu dulu dari saya. Nanti bisa dilanjut di grup untuk tanya jawabnya. Oke, Bu Siti, segitu dulu ya. Kita akan Ya, Tat, makasih banyak. siap-siap Barakallah. untuk sholat asar. Kita sambung lagi besok hari Minggu jam 9 pagi. Insya Allah. Jadwalnya besok jam 9. Oke. Iklannya sudah hilang ya. Logonya juga sudah hilang, Bun. Alhamdulillah sudah hilang, Tat. Oke. Ini sudah berjalan, ini hari pertama. Jadi sisanya masih 29 hari lagi. Itu kalau bisa ya, tadi udah muncul tadi sisa 29 hari ternyata udah muncul. Silahkan dipakai semaksimal mungkin. Karena nanti Oke, setelah makasih, 30 hari itu nanti ya. iklannya kembali lagi muncul. Dan Kalau menghilangkan lagi hubungin Ustadz lagi bisa kan? ya, nanti kalau untuk menghilangkan iklan dan menghilangkan logo watermark KineMaster di pojok kanan atas ini, itu Ya. bisa hubungi saya lagi. Oke, terima kasih. Oke, kita akhiri ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.